pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan. Kau mulia. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, angkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, Haleluya. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur saat ini kita boleh ada berkumpul bersama-sama. Itu semua karena kasih dan pertolongan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan saat ini, jikalau kita masih ada, kita masih hidup, masih bisa bernafas, itu semua karena kasih dan pertolongan Tuhan.
Sebelum kita masuk ke dalam ibadah kita, mari kita sama-sama tundukkan kepala. Kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini Tuhan kami datang mengucap syukur di hadapan hadirat-Mu. Bersyukur atas segala kasih dan pertolongan Tuhan yang Tuhan selalu nyatakan kehidupan kami masing-masing. Sehingga saat ini Tuhan, kami masih boleh ada itu hanya semata karena pertolongan daripada Tuhan. Sebelum kami masuk ke dalam ibadah kami saat ini Tuhan, kami datang mohon ampun di hadapan hadirat-Mu. Layarkan kami Tuhan, ampuni setiap salah dan dosa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Saat ini Tuhan kami akan mulai ibadah kami. Kami akan serahkan ke dalam tangan Tuhan mulai dari awal pertengahan hingga selesainya ya Bapa. Biarlah boleh terjadi seturut dan kehendak-Mu Bapa. Kami siap untuk memulai ibadah kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian kita. Yesus, Kau sungguh baik. Ku tinggikan, ku agungkan
Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat pujian ini dari ref dengan kasih Kristus. Saya mengundang Ibu Yusda untuk membawa kita dalam doa pembukaan. Bapa yang kami tinggikan, Bapa yang kami agungkan, Bapa yang kami muliakan dalam setiap langkah kehidupan kami. Kemurahan-Mu yang lebih daripada hidup itu telah memungkinkan kami ada sampai saat malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu kami melihat Tuhan Yesus, bahwa Tuhan sungguh baik dalam segala aktivitas kami Tuhan. Tuhan telah menolong menyertai kami. Dan malam hari ini kami ada di hadapan hadirat-Mu. Semua hanya karena kasih karunia Tuhan yang melimpah dalam hidup kami. Itulah sebabnya Tuhan, seberapa kami yang ada malam hari ini, umat-umat-Mu, hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu yang ada di tempat ini, kami mau bersorak memuji meninggikan Engkau, menaikkan syukur kami Tuhan buat anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami semua. Kuduskan, sucikan kami, urapi setiap kehidupan kami. Terlebih hamba-hamba-Mu yang akan melayani Engkau malam hari ini. Kekudusan yang daripada menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Dan setiap kami yang ada malam hari ini, biarlah hati yang bersuka cita dengan hati yang bergembira. Kami mau bernyanyi bagi Tuhan, bertepuk tangan bagi-Mu. Siapa hanya Engkau Allah yang layak untuk dipuji dan ditinggikan malam hari ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu, bersorak memuji meninggikan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya, puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Malam hari ini kita berkumpul di tempat ini dengan satu tujuan, mau memuji memuliakan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita angkat pujian kita. Satukanlah hati kami.
rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus Tuhan dan Rajaku. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Mari kita sama-sama makin berdiri. Hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Haleluya. Kita masih tetap berdiri. Kita akan puji-pujian kita. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Amin. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebar
ikuti pujian kita. Oh betapa indahnya. Haleluya. Urapan di kepala harum yang kejam dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Ke sana lari peringatan Tuhan agar berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Haleluya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Aku rapat di kepala
Silakan duduk. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Pelayanan selanjutnya kami serahkan kepada pendeta dalam untuk Bapak kita dalam Kepadamu sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Allah kami yang baik, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
hati kami limpah dengan syukur atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang Tuhan selalu nyatakan dalam kehidupan kami semua. Hari ini kami ada di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Datang memuji, menyembah, mengagungkan, meninggikan nama Yesus. Sebab Engkau Allah yang layak untuk ditinggikan. Engkau Allah yang layak untuk dimuliakan dalam hidup ini. Kami rindu setiap puji-pujian, penyembahan, pengagungan kami kepada Tuhan telah naik menjadi suatu dupa yang berbau harum, menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya hadirat Allah ada di tempat ini, memberkati kami semua. Saat ini Tuhan, hati kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan berbicara bagi kami melalui hamba-Mu yang terbatas ini. Sehingga ketika pemberitaan firman Allah hamba-Mu sampaikan, ada kuasa Allah yang bekerja di dalamnya. Sehingga sepanjang pemberitaan firman Allah ini, semua kami yang mendengarkan firman-Mu diberkati oleh Tuhan. Segala macam bentuk pekerjaan kuasa-kuasa kegelapan, kami percaya tidak ada lagi di tempat ini. Karena kami menang di atas puji-pujian kami. Roh Kudus bekerja seluas-luasnya di tengah-tengah kami. Karena sesungguhnya kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap dengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentu patut kita bersyukur atas segala kebaikan dan kasih karunia Tuhan, atas perkenanannya sehingga kita masih boleh diberi kesempatan waktu yang begitu baik, begitu indah untuk kita sama-sama ada di tempat ini, untuk kita beribadah, memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hati saya sangat senang ya, karena pada kesempatan malam hari ini saya lagi diberi kesempatan untuk berdiri di hadapan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, untuk sama-sama kita diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Saudara, saya mengingat kalau ini adalah kali yang kedua. Mungkin secara tidak kebetulan ya, karena tahun lalu tepatnya tanggal 8 Februari, tanggal 9 Februari, saya juga ada di tempat ini melayani. Dan saya katakan pada tahun yang lalu bahwa ini adalah pertama kalinya saya berdiri di sini untuk melayani firman Tuhan di tengah-tengah jemaat. Dan saya katakan ini bukan yang terakhir, karena pasti ada yang kedua, dan ini malam yang kedua. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita semua patut bersyukur, patut berbangga karena kita punya Tuhan yang begitu hebat, begitu luar biasa mengasihi kehidupan kita semua. Kita selalu diberi kekuatan, kesehatan, kesanggupan dalam melakukan segala sesuatu. Bahkan Tuhan bawa lagi kita boleh ada di tahun 2026 ini semua oleh karena anugerah Tuhan. Patut bersyukur, berterima kasih bagi orang tua kami, Bu Pendeta Ludia Kailem yang sudah mempercayakan pelayanan ini bagi saya untuk menyampaikan kebenaran firman Allah pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Allah yang saya ingin sampaikan malam hari ini agak sedikit keras. Ya, tidak mengapa, karena ini adalah kebutuhan kita semua. Jangan sampai sesuatu hal ini hilang dari kehidupan kita. Jangan sampai hal yang penting ini kita tinggalkan di dalam kita mengiring dan melayani Tuhan. Mari sama-sama kita buka firman Allah dan kita temukan pembacaan kitab di dalam Wahyu pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Wahyu pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-7, firman Tuhan berbunyi demikian. Kepada jemaat di Efesus, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia
yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Ayat 4. Namun demikian, aku mencelah engkau. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Ayat yang ketujuh. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Firman Allah malam hari ini saya beri tema, jangan sampai kita tinggalkan kasih itu. Jangan sampai kita meninggalkan kasih. Saudara, kalau kita baca surat Wahyu ini, maka kita akan menemukan di pasal-pasal yang pertama, khususnya pasal 2, pasalnya yang ketiga, Rasul Yohanes dalam penglihatannya di Pulau Patmos, kepadanya disampaikan firman untuk disampaikan kepada 7 sidang jemaat yang ada di Asia Kecil. Jemaat yang pertama yang disapa oleh Rasul Yohanes setelah ia mendapatkan penglihatan dalam pengasingannya di Pulau Patmos adalah jemaat yang ada di Efesus. Jika ada sesuatu sidang jemaat yang sangat kokoh, berpegang pada ajaran yang benar, mereka adalah jemaat yang tidak kenal lelah dalam melayani Tuhan. Ya. Bahkan dikatakan firman Allah, sampai mereka harus menderita sengsara oleh karena nama Tuhan, oleh karena firman Tuhan. Itulah jemaat Efesus. Mereka adalah jemaat yang mendapat pujian daripada Tuhan. Militansi mereka bagi Tuhan tidak diragukan lagi. Kecintaan mereka kepada kebenaran Injil tidak kenal kompromi. Bahkan dikatakan mereka sangat berani mengkritik para pengajar-pengajar palsu. Ya. Dikatakan di dalam ayat-ayat firman Tuhan, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Karena engkau mendapati mereka adalah sebagai pendusta. Ini adalah pujian yang disampaikan oleh Yesus melalui Rasul Yohanes untuk disampaikan kepada jemaat Tuhan yang ada di Efesus. Tetapi ketika kita sampai di ayatnya yang keempat, di sana ada teguran yang sangat keras yang disampaikan oleh Yesus kepada jemaat yang ada di Efesus. Karena ada sesuatu hal yang sangat fatal yang mereka telah lakukan. Ayat 4 dengan jelas katakan, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sungguh sebuah
ironis yang harus diterima oleh jemaat yang ada di Efesus. Di ayat-ayat sebelumnya ada pujian yang disampaikan kepada mereka. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang yang jahat. Bahwa engkau telah mendapati mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka sebagai penulis. Tapi sangat ironis, sangat disayangkan. Ketekunan di dalam beribadah. Kesetiaan, kerajinan ya, yang tak pernah kenal lelah dalam melayani Tuhan. Harus dipatahkan oleh sebuah celaan yang disampaikan oleh Yesus sendiri melalui Rasul Yohanes, bahwa aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ayat 5 kemudian, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. Yesus harus berterus terang kepada jemaat. Semua bentuk kegiatan ibadahmu, pelayananmu, apapun yang engkau buat, yang engkau kerjakan selama ini, aku harus cela. Kenapa? Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Keseriusan teguran ini diperkuat dengan pernyataan Tuhan bahwa hal meninggalkan kasih yang semula adalah merupakan sebuah kejatuhan yang sangat dalam. Sangat dalam. Sangat fatal. Sangat besar. Makanya di sana ada seruan untuk bertobat. Yang dibarengi dengan nubuatan hukuman bagi mereka yang menolak bertobat. Saudara yang dikasihi, meninggalkan kasih yang mula-mula bukanlah menunjuk kepada lunturnya semangat jemaat, semangat orang-orang percaya dalam melayani Tuhan. Karena jelas mereka masih tetap tekun melayani. Mereka masih tetap tekun berusaha mempertahankan hidup di dalam kebenaran Injil. Bahkan firman Allah dengan jelas katakan bahwa mereka dengan begitu rela dan penuh dengan kesabaran menderita tanpa kenal lelah dalam melayani Tuhan. Mereka sabar menderita oleh karena nama Yesus. Tapi firman Allah katakan mereka telah jatuh dengan begitu dalam. Jatuh dalam sebuah perangkap melakukan berbagai kegiatan yang pada dasarnya rohani sekalipun. Tetapi mereka justru meninggalkan pribadi kepada siapa semua bentuk kegiatan itu dilakukan. Mereka lupa bahwa karena Yesus dan untuk Dialah semua itu harus dikerjakan berdasarkan kasih yang sejati. Harus semua dikerjakan atas dasar kasih yang murni. Mengerjakan pekerjaan Tuhan menjadi jauh lebih penting daripada mengasihi Dia sebagai pribadi, sebagai sumber kasih itu. Melayani pekerjaan Tuhan, bertekun hidup di dalam kebenaran, tetapi tidak berdasarkan oleh karena adanya hubungan yang intim, adanya hubungan yang erat, adanya hubungan yang kuat antara pribadi dengan Yesus itu sendiri. Saudara, saya dan istri saya tahun ini masuk di tahun yang ke-18 pernikahan kami. Di sini hadir salah seorang saksi di saat kami menikah, Ibu Dr. Jenny.
Ibu ini yang singers waktu kami pemberkatan. Waktu resepsi, dia tampil sebagai artis, pengisi acara. Tidak diragukan suaranya. Ya, kami sudah mau masuk 18 tahun. Tua Miki Ide. Nah, sudah mau 18 tahun Bapak Ibu Saudara. Ya. Saya dan istri merasakan setiap bertambahnya tahun usia hubungan kami begitu merasakan bahwa cinta kami itu makin hari makin bertambahnya tahun itu semakin besar. Semakin kuat, semakin bertambah-tambah. Seiring bertambahnya berat badan kami, ya, semakin berkembang. Ya. Jangan sampai badannya yang naik, kasihnya tidak naik-naik. Saudara, saya mencintainya tentu lebih besar daripada saat awal kami menikah. Tunduk-tunduk dia. Ya, saya harus katakan itu. Jangan sampai saya katakan baru nanti ditanya kemudian, betulkah itu Nabi bilang Pak Gembala? Kalau dia bilang tidak betul, makanya saya bilang di depannya. Ya. Karena memang seperti itulah Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Kapasitas kami untuk saling mencintai satu dengan yang lainnya semakin hari, semakin tahun, kasih kami, cinta kami semakin bertambah-tambah, semakin dalam, semakin besar. Kenapa? Karena kami telah melewati begitu banyak hal secara bersama-sama. Kami telah melewati berbagai macam bentuk tantangan dalam melayani Tuhan dan pekerjanya bersama-sama. Bukan hanya saya sendiri. Tetapi kami bersama-sama. Kami menghadapi kekurangan bersama-sama. Kami menghadapi bagaimana itu kelimpahan secara bersama-sama. Karena pada kenyataannya banyak suami istri yang tidak seperti itu. Suaminya menikmati yang baik, yang besar, ya, yang limpah-limpah. Istrinya tidak. Demikian juga sebaliknya bisa seperti itu. Tetapi semua dirasakan bersama-sama. Dan semua itu menjadikan kesadaran cinta kami berubah. Dalam tanda kutip berubah. Dalam hal yang positif. Semakin besar, semakin kuat, semakin dalam kapasitasnya. Sehingga kalau ada orang yang mau berkata kepada saya untuk menyuruh saya kembali ke cinta mula-mula saya kepada dia, saya tidak mau. Saya tidak mau. Kenapa saya harus katakan seperti itu? Karena dari tadi saya katakan selama hampir 18 tahun kami menikah hidup bersama, kasih itu semakin bertambah. Ada perubahan. Sejak dari awal kami bersama sampai detik ini, kapasitas kasih itu, kapasitas cinta itu di antara kami semakin besar, bukan semakin berkurang. Makanya kenapa saya harus katakan tadi, kalau ada orang katakan saya harus disuruh kembali kepada cinta mula-mula saya kepada dia, saya tidak mau. Kenapa? Karena itu berarti ada kemunduran. Terjadi kemerosotan. Dan itulah yang dialami oleh jemaat yang ada di Efesus. Oke, mereka masih tetap berjerih lelah dalam melayani Tuhan dan pekerjaannya. Tetapi semua bentuk kegiatan, pelayanan-pelayanan yang dikerjakan sudah tidak lagi berdasarkan oleh kasih mereka kepada Tuhan. Kita bisa saja melayani Tuhan tanpa mengasihi dia. Bisa. Banyak orang bisa tampil dengan begitu hebat di tempat ini atau di mana-mana saja. Melayani Tuhan dan pekerjaannya tanpa kasih. Bisa. Kita bisa memberi banyak korban persembahan bagi pekerjaan Tuhan tanpa kasih. Bisa. Tapi saya mau katakan, kita tidak bisa mengasihi Tuhan lalu kita tidak melayani dia dengan baik. Melayani dia dengan sungguh.
Kita tidak dapat mengasihi Tuhan, lalu kita tidak mau melayani Tuhan dengan sekuat tenaga kita, sesuai dengan karunia-karunia yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan kita. Jemaat Efesus mengalami kemunduran. Sekalipun nampaknya hebat, sekalipun nampaknya wah rohani, rela menderita, terus berjeri lelah, melibatkan diri dalam melayani Tuhan dan pekerjanya. Tapi sebenarnya hubungan mereka dengan Tuhan itu tidak ada. Koneksi mereka dengan Tuhan itu sebenarnya nol, nihil. Semua bentuk pelayanan yang dikerjakan tidak lagi berdasarkan oleh karena kasih yang sejati. Ini adalah sesuatu hal yang sangat penting untuk kita perhatikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Ia mengenal sampai kedalaman hati kita seutuhnya. Maka apapun bentuk pelayanan yang kita buat, yang kita kerjakan, di saat kita memberi diri untuk melayani Tuhan dan pekerjaannya, melibatkan diri untuk bekerja bagi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dasarkanlah semuanya itu atas dasar kasih kita kepada Dia. Oleh karena cintanya Tuhan bagi saya dan saudara yang semakin hari semakin besar. Tidak dapat dipungkiri Bapak Ibu Saudara. Sudah begitu banyak yang Tuhan sudah buat di dalam hidup kita. Ya. Kalau kita mau saksikan satu persatu tentang kebaikan-kebaikan Tuhan banyak. Kalau kita mau menceritakan bagaimana itu kasih Tuhan yang sejak dahulu menyelamatkan kita, membawa kita boleh ada sampai saat hari ini. Begitu luar biasa kasih Tuhan itu. Tetapi mengapa begitu banyak orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, tidak sedikit hamba-hamba Tuhan, sadar atau tidak sadar, perlahan namun pasti, hal yang dialami oleh jemaat Efesus banyak terjadi di tengah-tengah gereja Tuhan hari-hari ini. Jangan kita hanya mau kelihatan hebat, tampil di depan umum, tapi pada kenyataannya kita tidak memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Tidak hanya soal berbicara, pengenalan kita akan kebenaran firman Allah yang begitu hebat dibandingkan dengan orang-orang yang lain. Tidak hanya soal kehadiran kita di dalam kita beribadah kepada Tuhan. Di saat kita memuji, kita memuji. Di saat kita menyembah, kita menyembah. Di saat orang berdoa, kita ikut berdoa. Di saat firman Allah disampaikan, kita dengar. Tapi yang kita lakukan, semuanya kosong. Sehingga pada akhirnya Yesus harus berterus terang kepada jemaat yang ada di Efesus. Aku mencela engkau. Karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Dalam suratnya kepada jemaat Efesus, Paulus menulis di dalam Efesus pasal yang ketiga ayat 18, ayat ke-19. Ada doa yang Paulus panjatkan kehadirat Allah. Di mana firman Allah di sana berkata seperti ini, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Doa Paulus. Supaya jemaat-jemaat Tuhan, supaya saya dan saudara dapat memahami dengan benar
betapa dalamnya kasih Tuhan. Betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih Kristus itu. Walaupun melampaui segala akal, segala macam bentuk pengetahuan Tuhan. Tapi kasih Tuhan itu begitu besar, begitu hebat, begitu luar biasa bagi saya dan saudara. Lalu mengapa kita meresponi dengan biasa-biasa saja kasih Tuhan yang hebat itu, yang Ia sudah nyatakan di dalam kehidupan kita. Paulus katakan, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Supaya ketika kepenuhan Allah itu memenuhi seluruh kehidupan kita. Kasih Tuhanlah yang berkuasa seutuhnya, seluruhnya dalam kehidupan kita. Kasih Tuhanlah yang akan mengendalikan segala sesuatu yang kita kerjakan. Apa saja yang kita buat, apa saja yang kita kerjakan. Semua berdasarkan kasih. Bukan kasih kepada diri sendiri. Bukan kasih kepada sesama jemaat. Tetapi kasih kita kepada Tuhan sebagai bentuk respons kita atas kasih-Nya yang besar, atas kasih-Nya yang begitu tinggi, yang begitu dalam, yang begitu lebar, yang begitu panjang. Tak dapat diukur seperti pujian tadi katakan. Dalamnya tak dapat disentuh. Dalamnya melebihi lautan. Kalau dikatakan tinggi, oh terlalu tinggi. Kalau dikatakan luas, terlalu luas. Tidak ada ukuran yang bisa mengukur betapa besarnya kasih Tuhan. Betapa panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Mengapa begitu banyak orang yang dengan begitu rela meninggalkan kasih mereka yang mula-mula. Kalaupun harus terjadi kemunduran dalam hal kita mengasihi Tuhan. Tidak mengapa, kembali ke kasih yang mula-mula daripada tidak sama sekali. Tetapi dengar baik bagi kita yang hadir malam hari ini, yang terus memelihara kasih itu. Pelihara kasih itu dengan begitu baik. Perbesar kapasitas kasih kita kepada Tuhan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ini sudah tahun 2026 Bapak Ibu Saudara. Apakah kita mau biasa-biasa saja dalam mengasihi Tuhan? Memberi yang terbaik kepada Tuhan. Sedangkan yang Tuhan beri bagi kita, wow, luar biasa. Kita tidak bisa ukur itu. Kita tidak bisa balas itu. Karena terlalu banyak yang Engkau telah buat. Dan Engkau akan kerjakan dalam hidup ini. Makanya dikatakan di ayat yang terakhir. Siapa bertelinga? Semua punya telinga, bisa mendengar dengan baik. Siapa bertelinga? Kalau tidak bertelinga tidak usah dengar. Tapi siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Pasang telinga kita baik-baik. Untuk setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang mengarahkan kita untuk bisa mengasihi Dia lebih dari segala-galanya. Kalau surat Korintus mencatat pasal 13 yang berbicara tentang kasih. Sekalipun aku punya ini, aku bisa itu. Tapi aku tidak mempunyai kasih. Aku sama saja seperti tong yang berbunyi nyaring. Tidak ada gunanya bagiku. Sama sekali tidak berfaedah. Karena di dalam pasal itu, di dalam perikop itu dikunci di ayat yang terakhir. Demikianlah tinggal 3 hal. Iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar di antaranya adalah kasih. Kasih kitalah yang akan diuji oleh Tuhan. Kita bisa saja menjadi orang beriman tanpa kasih. Bisa. Tapi kalau sudah berbicara kasih yang memegang tahta paling tertinggi di atas penilaiannya Tuhan. Maka semua itu bisa dapat kita lakukan dengan baik. Bapak Ibu Saudara. Makanya dikatakan firman Tuhan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar
apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Namun ingat, kalimat selanjutnya katakan, barang siapa menang. Untuk bisa menjadi seorang pemenang, kita harus bertanding. Kita harus berlomba. Ada proses yang harus kita lewati Bapak Ibu Saudara. Ada latihan-latihan khusus yang harus kita kembangkan seumur hidup kita. Menjadi orang yang percaya, sama seperti atlet untuk bisa menjadi sang juara. Untuk memperoleh yang nomor 1, untuk bisa memperoleh hadiah atau medali. Ia berlatih dengan begitu keras. Ia berproses dengan segudang latihan. Makanya tidak salah firman Allah katakan, latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu mengandung janji dalam segala hal. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Berlatih, berlomba, bekerja, lakukan yang terbaik menurut aturan-aturan mainnya Tuhan, menurut ketetapan-ketetapan firman Tuhan. Dan Tuhan akan bawa kita menjadi sang pemenang. Karena janji Tuhan berkata, barang siapa menang. Kalau dikatakan barang siapa, artinya tidak semua orang bisa menang. Hanya orang yang bisa bertanding dengan baik dan benar. Hanya orang-orang yang telah lulus dalam segala macam bentuk latihan. Sehingga ia siap masuk di dalam medan pertempuran. Ia siap masuk di dalam gelanggang pertandingan. Sehingga apapun tantangannya, seperti apapun lawannya, ia akan hadapi. Tapi perlombaan kita, perlombaan iman. Kita tidak mengandalkan fisik Bapak Ibu Saudara. Kita tidak mengandalkan akal budi kita manusia. Kita tidak mengandalkan kepintaran manusia. Tetapi yang kita andalkan adalah roh Tuhan. Makanya firman Allah katakan, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan oleh rohku, kata Tuhan. Oleh karena rohnya Tuhan, oleh karena kekuatan yang datangnya daripada Tuhan, maka barang siapa menang. Tidak semua orang. Karena barang siapa mau berlomba Bapak Ibu Saudara, mau bertanding. Karena kita sedang berada dalam gelanggang pertandingan iman ini. Kita terus berpacu satu dengan yang lain. Sekalipun ada orang yang harus lebih dahulu sampai di garis finish dibandingkan dengan yang lain. Namun yang pasti teruslah berlomba. Teruslah berlari. Teruslah berusaha, teruslah bekerja, teruslah melayani, teruslah lakukan apa yang baik sesuai dengan kaidah-kaidah firman Tuhan, sesuai dengan ketetapan-ketetapan firman Tuhan. Maka Tuhan sang penolong kita, Roh Kudus sebagai sumber kekuatan yang terbesar dalam kehidupan kita akan membawa kita menjadi seorang pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Makanya firman Allah katakan, barang siapa menang, ada janji di sana. Ada upah di sana. Ada mahkota yang tersedia di sana. Dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Ini berbicara tentang ketersediaan yang begitu luar biasa yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang menang. Ada begitu banyak hal-hal yang besar, ada begitu banyak hal-hal yang baik, ada begitu banyak mujizat-mujizat yang Allah siapkan untuk diberikan kepada orang-orang yang menang. Peliharalah kasih kita kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu menolong kehidupan saya dan saudara. Kami hamba Tuhan hanya bisa mendoakan, hanya bisa mengarahkan, hanya bisa mendidik dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau kita tidak memiliki koneksi secara khusus pribadi, ya, yang intim dan erat dengan Tuhan, saya rasa itu akan menjadi sia-sia Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai Tuhan datang dan kemudian katakan, aku celah kamu. Sekalipun kamu jadi song leader yang hebat, singers yang begitu merdu suaranya, pemain musik yang hebat,
pengkhotbah yang hebat, melayani apapun, ya oke, luar biasa. Tapi kalau sampai Tuhan katakan aku mencela engkau, semua tidak akan berguna. Semua tidak ada faedahnya. Oleh sebab itu, pasang telinga kita baik-baik. Dengarkan suaranya. Dengarkan pengajaran. Lakukan dengan baik dan benar sesuai dengan arahan-arahan firman. Berlombalah dengan tekun. Berlatihlah dengan begitu giat. Supaya sampai pada akhirnya kita tiba di garis finish. Kita memperoleh hadiah yang kekal. Ada kemuliaan sorga. Ada begitu banyak ketersediaan yang Tuhan sudah siapkan. Ya, yang dikatakan dengan bahasa firman Allah. Akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Kalau Allah yang sudah berbicara. Kalau Allah yang sudah menyampaikan firman-Nya. Itu bukan kaleng-kaleng. Itu bukan sesuatu yang biasa-biasa. Yang ia akan berikan bagi saya dan saudara. Tetapi yang luar biasa. Ia akan membuat kita menjadi kenyang oleh karena kebaikan-kebaikannya. Ia akan membuat kita merasa nyaman atas segala anugerahnya yang ia limpahkan dalam kehidupan kita. Bagaimana kasih kita kepada Tuhan sampai hari ini? Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan sampai hari ini? Saya rindu kasih kita, cinta kita kepada Tuhan semakin hari, semakin dalam, semakin hari, semakin besar, semakin hari kita mau cinta Tuhan. Ya. Karena Dia adalah Allah yang begitu mengasihi kehidupan kita semua. Tuhan kiranya menolong kita semua melalui kebenaran firman-Nya. Yang singkat saya sampaikan pada malam hari ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita nyanyikan satu pujian. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ku tetap cinta. Amin, puji Tuhan. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap Ku setia. tetap cinta. Ku tetap cinta. Ya Tuhan. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Dan ku tetap setia.
menyembah Engkau Tuhan. Kami agungkan Engkau Bapa, karena Engkau dahsyat dan luar biasa bagi kami. Malam hari ini Bapa, Engkau memperdengarkan kebenaran firman-Mu bagi kami. Dan kami percaya Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana untuk kami tetap mencintai Engkau, untuk tetap mengasihi Engkau, karena Engkau terlebih dahulu mengasihi. Roh Kudus menolong kami, Roh Kudus memenuhi kami, supaya dengan Roh-Mu itu kami akan mengasihi Tuhan, mencintai Engkau lebih dari segala-galanya. Apapun yang kami buat, apapun yang kami lakukan tanpa kasih, semua akan sia-sia. Tapi dengan kasih-Mu Bapa akan memampukan kami melakukan segala sesuatu lewat pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu. Setiap umat-Mu yang hadir malam hari ini diberkati oleh Tuhan. Hamba-Mu yang telah berhenti berbicara, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu akan terus bekerja, berbicara lebih lanjut di dalam hati kami, supaya kami dapat memahami dan mengerti akan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan hadirat-Mu. Engkau kenal tiap-tiap pribadi yang hadir malam hari ini. Namun satu hal kami mohon Roh Kudus untuk menolong kami, menguatkan kami, meneguhkan kami untuk tetap tekun dan setia di dalam mengasihi Tuhan. Berkati hamba-Mu yang telah menjadi saluran berkat bagi kami malam hari ini. Pakai hamba-Mu suami istri di tempat pelayanan yang ada di Sendana. Tuhan yang membawa mereka ke sana. Kami percaya pengurapan Allah turun dan memberkati. Ada banyak jiwa yang akan diselamatkan untuk hormat bagi nama Tuhan. Begitupun dengan pelayanan hamba-Mu Pendeta Herman suami istri yang ada di Salubarana. Tuhan Engkau yang telah membawa mereka ke sana. Kami percaya Tuhan punya rencana untuk jiwa-jiwa yang ada di sana dimenangkan bagi kerajaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Biarlah kuasa-Mu, urapan-Mu selalu ada atas hamba-hamba-Mu. Dimanapun hamba-hamba-Mu berdiri menyampaikan isi hati, di situ ada kuasa-Mu yang nyata. Nama Tuhan diagungkan, nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam surga. Dan malam hari ini Bapa, setelahnya kami diberkati dengan kebenaran firman-Mu, saatnya tiba kami akan membawa korban persembahan kami. Tidak sebanding dengan apa yang Engkau berikan bagi kami. Namun Tuhan tilik dan memberkati apa yang umat-Mu berikan, apa yang kami berikan tidak akan menjadi kerugian dan kekurangan bagi kami. Tapi itu akan merupakan kunci di mana tingkap-tingkap langit-Mu terbuka bagi kami untuk menikmati semua kebaikan Tuhan, berkat-berkat. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami mengucap syukur dan kami akan lakukan ini semua karena kami mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji. Haleluya. Tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita bagi Bapak Ibu yang bertugas. Kami persilakan kita angkat pujian kita
Tiada terukur besar kasih setiamu. memberkati setiap persembahan kita. Dan tiba saatnya saya akan membacakan untuk jadwal kita sepekan. Hari Rabu 11 Februari kebaktian perdana untuk
kaum bapak dan ibu dilaksanakan di gereja jam 6 sore. Kemudian hari Jumat 13 Februari terus ada malam pujian dan penyembahan 6:30 malam. Dilanjutkan dengan latihan untuk persiapan ibadah raya pertama. Hari Sabtu latihan untuk persiapan ibadah pemuda jam 5. Kemudian ibadah pemuda dan remaja dilaksanakan pada jam 6 sore. Hari Minggu kembali kita akan bertemu di dalam ibadah raya pertama 8:30. Kemudian untuk ibadah raya kedua 6:30 malam. Adapun para pelayan untuk ibadah raya pertama, pemimpin pujian Ibu Yusda Yonas, musik Else, Bapak Gideon, Tria, dan Timothy. Singers, Ibu Suri Tombi, Ibu Vera Sihombing, dan hamba Tuhan Geral. Rebana, Angel, Amora, dan Vila. Kolektan Bapak Hans Mutuan dan Bapak Hans dan Bapak Herman Bahar. Aser, Bapak Ibu Triswanto sampai Bua. Untuk pelayan ibadah raya kedua, pemimpin pujian Ibu Gloria Kailem, musik Else, Tria, Kenzo, dan William. Singers Indri Sonda, Immanuel, dan Ibu Main Saryang. Rebana, Angel, Amora, dan Vila. Kolektan Octavia dan Imelda. Aser Bapak Ibu Hendra. Demikian pengumuman untuk jadwal kita sampaikan. Ada pengumuman tambahan, Oma? Ya, puji Tuhan, tidak ada pengumuman tambahan. Tiba saatnya kita akan segera akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Dan sebentar doa berkat akan dipimpin oleh Pendeta Herman. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita angkat pujian kita. Peganglah tanganku, Roh Kudus. Ku tak dapat
Terima kasih Bapa kami di surga. Kami sungguh bersyukur menikmati lawatan Tuhan sepanjang ibadah kami pada malam hari ini. Ada begitu banyak hal yang kami telah alami dalam hidup kami sebab Engkau menyertai kami. Sebab Engkau menolong kami, sebab Engkau terus menuntun setiap langkah-langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, sebelum kami bersama-sama untuk menamatkan ibadah ini, hamba mau berdoa buat semua sidang jemaat Tuhan yang ada. Kami bawa dalam tangan kuasa-Mu, khususnya Tuhan di dalam memulai kembali pekerjaan, tugas dan tanggung jawab mereka sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan berkati setiap keluarga, setiap anak-anak muda, baik mereka yang masih kuliah, mereka yang Tuhan Yesus masih Tuhan mengikuti pendidikan. Kami berdoa dalam nama Yesus, kuasa Tuhan menyertai kehidupan kami semua, menyertai perjalanan rumah tangga kami, menyertai perjalanan Tuhan Yesus Kristus kehidupan kami dalam setiap usaha dan pekerjaan kami. Tuhan memberikan kepada kami kekuatan dan kesehatan. Tuhan memberikan kepada kami perlindungan yang ajaib. Tuhan mencukupkan setiap apa yang kami butuhkan. Tuhan melindungi setiap keluar masuknya kami. Dan kami percaya pertolongan yang sempurna datang dari pihak Tuhan yang maha tinggi. Terima kasih Bapa di sorga, berkati Tuhan Yesus, Wakil Gembala yang Tuhan saat ini tidak berada di tempat. Kami berdoa dalam nama Yesus, rencana untuk kembali kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan lindungi dan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kami percaya malam hari ini telah terjadi mujizat dalam kehidupan kami. Yang datang dengan sakit penyakit akan kembali di dalam keadaan yang sudah disembuhkan oleh Tuhan. Yang datang dengan kelemahan sudah dikuatkan oleh Tuhan. Yang datang dengan kebimbangan akan memperoleh pengharapan yang besar daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah Engkau. Bersama-sama Tuhan, kami akan mengangkat kedua belah tangan kami. Dan kami akan tamatkan ibadah kami pada malam hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Bahwasanya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Bahwasanya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bahwasanya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kembalilah dengan sukacita, kembalilah dengan kemenangan, kembalilah dengan kebahagiaan yang berasal daripada Allah. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dan oleh tuntunan kuasa Roh Kudus-Nya kiranya menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali pada kali yang kedua, mengangkat kita, membawa kita, dan memberikan kita mahkota kehidupan yang kekal. Terpujilah Allah di tempat yang maha tinggi. Dan kami tamatkan ibadah kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya.